Apakah sahabat tahu bagaimana prinsip kerja pusat listrik tenaga uap? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru. Dan di video kali ini, saya akan mengulas tentang pusat listrik tenaga uap. Di Indonesia, pusat listrik tenaga uap menjadi pembangkit listrik yang paling banyak dikembangkan dan mendominasi jenis pembangkit lainnya. Hal ini disebabkan karena yang pertama, PLTU menjadi pembangkit dengan biaya pembangkitan yang murah ketika menggunakan bahan bakar batu bara. Kemudian yang kedua, bahan bakar batu bara saat ini masih menjadi sumber energi yang mudah didapat dan diprediksi masih dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga, proses pembangunan yang cepat. Yang keempat, teknologi PLTU yang terus berkembang sehingga dapat menghasilkan energi listrik dengan lebih efisien dan murah. Oke, mari kita mengenal lebih jauh pusat listrik tenaga uap ini. Bagian-bagian utama PLTU. PLTU terdiri dari 4 bagian utama yang meliputi boiler. Boiler atau kettle uap berfungsi untuk mengubah air atau feed water menjadi uap panas bertekanan atau superheat steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa atau tubing. Steam turbin. Steam turbin atau turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap bertekanan tinggi menjadi energi putar atau energi mekanik. Uap dengan tekanan bertemperatur tinggi tersebut mengalir melalui nozzle sehingga kecepatan meningkat dan mengarah dengan tepat untuk mendorong sudu-sudu turbin. Generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Kondenser. Kondenser pada PLTU berfungsi mengkondensasi uap air yang berasal dari turbin, sehingga uap berubah fase menjadi cair kembali. Prinsip kerja pusat listrik tenaga uap atau PLTU. Prinsip kerja pusat listrik tenaga uap atau PLTU menggunakan siklus Rankine atau tertutup. Berikut langkah kerja yang meliputi. Yang pertama yaitu langkah kompresi isentropis yang terjadi pada pompa air pengisi atau boiler feed pump. Kemudian langkah berikutnya yaitu air bertekanan ini dinaikkan temperaturnya hingga mencapai titik didih. Siklus ini terjadi pada low pressure heater, high pressure heater, dan economizer. Kemudian, air berubah menjadi uap jenuh. Langkah ini disebut vaporizing atau penguapan dengan proses isobar isotermis. Terjadi di boiler yaitu di well tube, riser, dan steam drum. Pada langkah selanjutnya, uap dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai temperatur kerjanya menjadi uap panas lanjut atau superheat vapor. Langkah ini terjadi di superheater boiler dengan proses isobar. Uap melakukan kerja sehingga tekanan dan temperatur turun. Langkah ini adalah langkah ekspansi isentropis dan terjadi di dalam turbin. Pada saat inilah turbin yang seporos dengan generator berputar sehingga generator menghasilkan energi listrik. Kemudian yang terakhir, pembuangan panas laten uap sehingga berubah menjadi air kondensat. Langkah ini adalah isobar isotermis dan terjadi di dalam kondensor. Untuk selanjutnya, fluida kerja di dalam siklus PLTU akan terus bersirkulasi. Uap panas dari keluaran turbin kemudian dirubah kembali menjadi air pada kondensor, kemudian dipompakan kembali ke daerator untuk diproses ulang menjadi uap. Proses ini secara teori tidak terjadi pengurangan massa fluida kerja sehingga tidak memerlukan penambahan dari luar siklus. Akan tetapi, pada prakteknya, banyak terjadi kehilangan massa fluida kerja yang diantara lain disebabkan oleh adanya bocoran-bocoran di dalam sistem.
Akibatnya, diperlukan tambahan fluida kerja sejumlah tertentu dari luar siklus secara kontinu. Penambahan air ini disebut juga sistem air penambah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan tambahan fluida kerja tersebut. Kelebihan dan kekurangan pusat listrik tenaga uap. Dibandingkan jenis pembangkit lain, PLTU memiliki beberapa kelebihan di antaranya. Yang pertama, dapat dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, padat, cair, dan gas. Yang kedua, dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi. Yang ketiga, dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Yang keempat, kontinuitas operasinya tinggi. Yang kelima, usia pakai atau lifetime relatif lama. Namun, PLTU juga mempunyai beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama yaitu proses startup yang lama. Kemudian yang kedua, tidak cocok untuk dioperasikan dengan mode load follower. Yang ketiga, sangat tergantung pada tersedianya pasokan bahan bakar. Yang keempat, investasi awal yang mahal. Yang kelima, emisi karbon yang dihasilkan tentunya tidak mendukung program gas rumah kaca. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.